Kembali lagi dengan saya Niswatul Kahasana, merupakan mahasiswi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Yang saat ini saya akan melakukan praktikum manajemen perkebunan kelapa sawit yang berjudul tentang TBM atau tanaman belum menghasilkan. Dan silakan simak video berikut ini. Ya, saprik itu udah matang. Katanya tadi apabila kita remas, Ya, ada remas. Tinggal 2/3 dari tangan. nah diulang ya. Ini salah satu dari dicoba, diulang. Kita remas, kita ambil segenggaman kita. Ini kan segini. Kita remas. Ya. Jadi inilah jenis apa? Tempatnya saprik. Karena dari melihat tampakan aja ini udah kelewat matang. Ya, udah matang jenis gambutnya. Kalau dia matang, berarti gambut yang sesungguhnya itu sudah berkurang. Gambut yang benar-benar gambut yang kita inginkan itu ya adalah gambut yang jenis yang masih mentah. Ya, artinya dia masih memiliki serat-serat yang banyak. Kalau jenis yang kedua tadi adalah jenis hemik. Jenis hemik itu masih kita temukan ada serat-serat ya. Jadi kalaupun kita remas ya, hasil remasan itu masih terikat dengan serat-serat. Tapi ini bukan jenis ini ya, tapi tanahnya ini yang jenis kita tadi adalah saprik. Kemudian yang ketiga adalah jenis tribib. Jadi benar-benar banyak serat gitu. Kalau di sini kita tidak temukan lagi yang banyak serat. Nah, jadi kita simpulkan lahan yang kita datangi hari ini adalah jenis saprik. Ya. Nah, yang ditanam di lahan gambut karena lahannya datar, ini kita sebenarnya bisa lebih rapat lagi. Yang sudah dilaksanakan ada lagi dengan metode hole in hole. Ada lubang di dalam lubang tadi itu. Nah, memang di tahap awal tanamannya akan condong, ya, mengikut arah tumbuhnya. Tetapi ketika pelepah pertama, pelepah kedua dan ketiga dan seterusnya muncul, dia kembali ke sifat tanaman. Tanaman itu tumbuh mencari cahaya. Cahaya itu ada di atas kan? Maka tanaman ini secara perlahan-lahan akan tegak. Ya, di atas sudah tumbuh rumput seperti ini. Ya, sudah tumbuh rumput seperti ini. Ini kelemahannya. Kelemahan lain selain tikus tadi, ya, tumpukan seperti ini tempat hidupnya jenis-jenis serangga. Ya, namanya serangga, dia nyari tempat hidup. Pasti dia mencari tanaman karena serangga pada umumnya memakan saripati tanaman. Ya, apakah daunnya, bunganya dan lain sebagainya. Ini akan menjadi tempat hidup bagi predator-predator untuk kelapa sawit. Ya, itu. Nah, jadi ini adalah contoh daun yang terserang oleh hama ataupun penyakit di kelapa sawit yang belum menghasilkan atau TBM. Yang lebih menariknya, ulat kantong ini menyerang di bagian daun yang sudah tua atau daun yang paling tua dan diserang dari ujung. Karena ulat kantong hanya akan menyerang pada bagian daun yang sudah melengkapi atau yang sudah banyak mengandung nutrisinya, dan dia jarang menyerang pada bagian daun mudanya. Jadi ini kita melihat kalau ini adalah kelapa sawit yang masih TBM-nya, tanaman yang belum menghasilkan, dan bisa kita lihat di sini daun sawitnya telah diserang oleh penyakit yaitu atau hama. Dan ini adalah ulat kantong yang kami dapati yang sedang memakan daun.
Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang tergenang air sehingga materi-materi tanaman tidak bisa membusuk sepenuhnya. Hal ini membuat produksi bahan organik menjadi lebih banyak dari proses pembusukan yang terjadi sehingga terjadinya akumulasi bahan gambut. Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi saprik matang, hemik setengah matang, dan fibrik mentah. Jadi, di lahan TBM kelapa sawit kami ini mengandung tanah yang tingkat kematangannya yaitu saprik atau sudah matang. Jadi, bisa dilihat bahwa ini merupakan tanah gambut yang tingkat kematangannya sudah terlalu matang atau saprik ya. Baiklah, itu tadi adalah hasil cuplikan tentang video praktikum manajemen perkebunan kelapa sawit yang kami lakukan di lahan gambut. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.